Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kakak mau tanya kabar adik-adik nih. Untuk adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua masih sehat ya. Kakak-kakak sehat, adik-adik di rumah juga sehat-sehat. Adik-adik sudah rindu untuk memuji Tuhan? Kalau sudah rindu, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari di hari Minggu ini yang indah dan cerah. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Biar Roh Tuhan berkuasa, bekerja untuk kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yang udah siap memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah memuji Tuhan lewat pujian kami, dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Cerita di mana untuk pertama kali Tuhan memberikan raja untuk bangsa Israel. Siapakah nama raja itu? Hah? Nggak ada yang tahu. Adik-adik kan kemarin dengar cerita firman Tuhan kan? Wah, siapa tuh yang tahu? Namanya Raja Saul. Raja pertama di bangsa Israel. Tapi adik-adik, Raja Saul ini telah berbuat kesalahan terhadap Tuhan. Sudah mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan harus memberi raja baru untuk Raja Israel. Karena Tuhan sangat sayang adik-adik sama bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberi raja yang baru. Setelah raja pertama, yaitu Raja Saul, berarti sekarang raja kedua. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang keberapa tadi? Kedua, untuk menggantikan Raja Saul. Tuhan bilang, Nabi Samuel, kamu harus cari ya raja kedua buat bangsa Israel. Kamu pergi ke kota Bethlehem. Jangan lupa kamu bawa seekor lembu dan bawa tabung, isikan minyak di dalamnya. Dan nanti setelah sampai di sana, kamu adakan upacara pengorbanan. Setelah Nabi Samuel dikasih perintah, diutus sama Tuhan, akhirnya pergilah Nabi Samuel. Nabi Samuel sudah sampai. Lalu dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Dan tak lupa, Nabi Samuel mengundang seorang bapak. Nama bapak ini adalah Bapak Isai. Yuk sebut sama-sama Bapak Isai. 1, 2, 3. Bapak Isai.
Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ikut ke upacara pengorbanan itu. Nah, di sana Nabi Samuel tanya sama Bapak Isai, "Kamu anak-anaknya mana?" Lalu Bapak Isai memperkenalkan anaknya yang pertama, yaitu Eliab. Saat ditunjukkan Eliab itu, dia badannya tinggi, gagah. Wah, kayaknya kalau fisiknya bagus seperti itu, cocok jadi raja ya adik-adik ya. Cocok banget jadi raja sepertinya. Tapi Tuhan bilang, bukan, aku tidak memilih dia. Bukan dia yang aku pilih. Tuhan bilang, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah ditolak nih ya anak pertama, wah bukan ini nih calon raja kedua Israel. Lalu Nabi Samuel tanya lagi sama Bapak Isai, ada lagi anaknya, Bapak Isai? Lalu dikeluarkanlah anaknya lagi yang kedua, dipanggil, bernama Abinadab. Namun orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu dipanggil lagi nih anak selanjutnya yang ketiga, yaitu Simea. Lalu Tuhan bilang, bukan ini. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu demikianlah dipanggil sampai 7 orang anak Bapak Isai, dan semuanya ditolak Tuhan. Aduh, bingung. Lalu Nabi Samuel bilang, Bapak Isai, cuman ini anaknya. Lalu Bapak Isai menjawab, masih tinggal anakku yang bungsu. Tetapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Tidak ada di sini sekarang. Lalu kata Samuel, tolong panggilkan dia ke sini. Lalu datanglah seorang anak yang masih muda, masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wah, ternyata si anak bungsu inilah yang akan menjadi raja kedua bangsa Israel. Dan dia bernama Daud, anak bungsu dari Bapak Isai. Yang bernama Daud inilah yang dipilih Tuhan untuk diurapi menjadi raja adik-adik. Lalu Samuel mengambil tabungnya tadi yang berisi minyak, mengambilnya dan mengurapinya raja yang baru itu, yaitu Daud. Dan sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Setelah melaksanakan perintah Tuhan, akhirnya Nabi Samuel pergi dari tempat itu menuju Rama. Adik-adik, itulah raja kedua yang Tuhan pilih untuk bangsa Israel. Kenapa sih Tuhan harus memilih seorang raja lagi? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel.
Tuhan ingin bangsa Israel dipimpin oleh raja yang benar, yaitu Raja Daud. Tuhan juga mau untuk kita, anak-anak Tuhan, itu taat. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya, kita semua, hidup dalam dosa. Makanya Tuhan tidak izinkan raja yang salah untuk memimpin bangsanya. Tuhan memilih raja yang benar, biar anak-anak Tuhan, bangsa Israel, menjadi taat akan Tuhan. Dan kita melihat lagi adik-adik, dalam cerita firman Tuhan kali ini, bahwa Tuhan selalu membimbing bangsa Israel, memberkati, menyertai, dan membawa ke jalan yang benar, yaitu dalam keselamatan. Kita mau baca satu ayat hafalan dari Roma 11 ayat 36. Kita baca bersama-sama yuk. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan ajari kami menjadi anak-anak yang taat dan juga mengasihi Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.